Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Mololomo rohani de batanami, nahwoloi hami, sai paluan dohami. Sian liang pamurunan, na marnala nalai, dohot sian tanganmu ale raja nami. Alai nangso lomo rohana, ikon botoon mudos, ale raja nami. Naso olo hami mamele, tu akka debatamu manang marsobah tu gana-ganaan sere, naung pinajonjong mi. Katakan tidak untuk ilah lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa Perang Dunia Kedua, ada banyak orang yang dipaksa untuk mengikuti ideologi pemerintah tertentu. Siapa yang menolak, maka akan dianggap musuh negara. Dengan represi tersebut, maka akhirnya banyak orang yang menyerah karena takut kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan nyawanya sendiri. Di Jerman ada seorang pendeta Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer yang tetap dan selalu mempertahankan imannya kepada Tuhan. Ia menolak tunduk kepada kejahatan walaupun tahu resikonya besar. Bahkan selama perang, Bonhoeffer menyamar sebagai agen dinas intelijen militer untuk membantu menyelamatkan dan menyelundupkan orang Yahudi ke Swiss dari ancaman pemerintah Adolf Hitler. Ia pun berani melawan pemerintah Adolf Hitler yang terkenal diktator dengan selalu terlibat dalam komplotan intelijen militer untuk menggulingkan rezim Nazi. Hingga akhirnya ia pun dipenjara dan dihukum mati di kamp konsentrasi Flossenburg. Sebelum meninggal, ia tetap percaya bahwa kesetiaan kepada Tuhan lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap dan kesetiaan Bonhoeffer seperti ini, inilah yang harus kita renungkan pada hari ini. Sama 3 orang pemuda yang menjadi sahabat Daniel, yaitu Sadrah, Mesah, Abednego, yang berdiri di hadapan raja terbesar pada zamannya, yaitu Raja Nebukadnezar, dan berkata, Allah kami sanggup menolong kami, tetapi seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Kalimat ini adalah kisah tentang iman yang tetap setia dalam keadaan apapun. Sadrak, Mesak, dan Abednego akan selalu setia kepada Tuhan, meskipun Tuhan tidak menyelamatkan mereka yang akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak akan tunduk dan menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Saudara-saudari yang terkasih, beriman kepada Tuhan berarti tetap setia kepada Tuhan tanpa mengharapkan apapun darinya. Sikap Sadrak, Mesah, dan Abednego, dan tentunya Bonhoeffer menginspirasi kita tentang arti kesetiaan kepada Tuhan, sehingga kita perlu berefleksi, apakah memang betul kita setia kepada Tuhan, atau jangan-jangan kepercayaan kita kepada Tuhan hanyalah sebatas mengharapkan imbalan atau berkat darinya. Dalam renungan ini, kita sama halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, serta Bonhoeffer, percaya bahwa Allah memang sanggup berbuat sesuatu. Namun bukan berarti
kepercayaan kita ini meniadakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Baik atau buruk yang datang kepada kita tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, yang menguatkan kami Tuhan. Betapa pentingnya kesetiaan kepadamu. Kami seringkali ya Bapa, mengandalkan atau mengharapkan berkat-Mu Tuhan, sehingga kesetiaan kami di dalam iman kami hanya mengambil keuntungan dari-Mu ya Bapa. Melalui firman-Mu ini ya Bapa, Engkau mengingatkan kami tentang betapa tulusnya arti kesetiaan itu. Kuatkanlah kami ya Bapa, untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang pada hari ini akan beraktivitas. Berikanlah mereka kesehatan, sehingga mereka bersukacita selalu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian telah menyaksikan channel ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.